Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News TV One bersama saya Zinka Neila. Korps Lalu Lintas Polri menerapkan rekayasa lalu lintas berupa one way, kontraflow hingga ganjil genap selama arus mudik Lebaran yang dimulai hari ini. Opsi mana saja yang diberlakukan hari ini? Kami akan mengajak Anda untuk melihat langsung kondisi di lapangan dari berbagai titik. Kepadatan kendaraan pemudik terjadi di ruas tol Jakarta Cikampek Karawang, Jawa Barat, 4 hari jelang Hari Raya Idul Fitri. Meski padat kendaraan, namun petugas kepolisian dan jasa marga belum memberlakukan rekayasa arus seperti kontraflow. Seperti inilah kondisi arus kendaraan di ruas tol Jakarta Cikampek 4 hari jelang Lebaran Idul Fitri, Kamis malam. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek menuju wilayah Jawa Barat, Cirebon, Jawa Tengah, dan Jawa Timur terpantau padat di beberapa titik. Salah satunya, kepadatan kendaraan terpantau di ruas tol kilometer Kelari Karawang, Jawa Barat. Di titik ini, kendaraan yang didominasi mobil pribadi hanya bisa melaju dengan kecepatan di bawah 40 km per jam. Bahkan, sesekali kendaraan tersendat jelang rest area kilometer 57. Meski padat, namun petugas kepolisian dan jasa marga belum menerapkan rekayasa arus seperti kontraflow. Diprediksi volume kendaraan akan terus meningkat seiring masih banyaknya warga yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya hingga Jumat esok. Pemirsa, pemudik motor mulai bergerak meninggalkan Jakarta, terpantau di Jalan Kalimalang, pemudik motor padat. Sementara itu, Pelabuhan Ciwandan, Banten juga ramai dipadati pengendara roda 2 yang akan menyeberang ke wilayah Sumatera. Selain itu juga ruas jalur Pantura, Kota Cirebon juga dipadati arus kendaraan pemudik yang menuju ke arah Jawa Tengah. Untuk mengetahui situasi terkini dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, Pelabuhan Ciwandan, dan ruas jalur arteri Pantura, sudah bergabung bersama kami Kurnia Dwi Hapsari, Margareta Novita, dan Erwan Septiawan. Kita ke Ciwandan terlebih dahulu. Silahkan laporan Anda. Ya, Sisi dan juga pemirsa, untuk pantauan arus mudik pada hari ini memang untuk malam ini lebih banyak pengemudi motor yang datang ke Pelabuhan Ciwandan, mengingat ini merupakan jam favorit dari para pengemudi motor karena memang mereka ini menghindari terik matahari dan juga keramaian di jalanan, sehingga memang mereka ini memfavoritkan untuk mudik pada malam hari ini, pemirsa. Dan bisa dilihat ini memang masih ada antrian di sejumlah titik. Ini ada di sebelah kiri saya. Ini pemirsa, saya mau ajak Anda untuk langsung tanya-tanya ini kepada salah satu pemudik yang ada di sini, pemirsa. Kita tanya-tanya langsung bagaimana sih kesiapan mereka di sini. Ada permisi, Bapak. Maaf mengganggu waktunya. Bapak namanya siapa? Bapak Sopyan. Bapak mudik dari mana dan mau kemana ini? Ini dari Pandeglang, Panimbang, mau ke Lampung Timur. Bapak udah sering mudik lewat Ciwandan pakai motor nih, Pak? Baru pertama kali ini. Oh, baru pertama. Boleh diceritakan nggak, Pak, ini rasanya gimana nih mudik pertama kali pakai motor di Ciwandan dan sama siapa nih? Sendirian, ya seru sih tapi ya pegel. Sendirian aja, Pak. Ini mau menemui siapa nih di kampung? Ya menemui keluarga. Baik. Udah bawa oleh-oleh nih, Pak? Baju, kue, roti-roti? Udah. Baik, terima kasih, Pak. Hati-hati di jalan. Selamat mudik Lebaran. Ya, itu tadi pemirsa, kita langsung tanya ke para pengemudi ataupun pemudik lainnya yang menggunakan sepeda motor. Selamat malam, Mas. Namanya siapa, Mas? Imam, Mbak. Mudik dari mana ke mana ini? Dari Tangerang ke Lampung. Udah sering, Mas, mudik pakai motor lewat Ciwandan? Ya, sering. Baik. Untuk tahun ini mau menemui siapa, Mas, di kampung? Orang tua sama anak istri di kampung. Masnya kerja di sini atau di mana, Mas? Di Tangerang. Baik, Masnya udah ada persiapan bawa oleh-oleh kah? Baju baru, roti-rotian, atau THR nih, Mas? THR.
Udah siap ya Mas ya, terima kasih banyak, hati-hati di jalan Mas. Ya pemirsa, kita juga mau bertanya kepada pengemudi ataupun pemudik yang menggunakan motor lainnya nih. Tadi sudah ada yang baru pertama kali melakukan perjalanan mudik lebaran lewat Ciwandan, lewat pelabuhan Ciwandan menggunakan motor. Dan sebenarnya tadi juga ada disebutkan sudah beberapa kali nih mudik melalui pelabuhan Ciwandan. Nah kita mau tanya, di sini ada rombongan nih, pemirsa. Ada rombongan di sini. Halo Mas, selamat malam. Siapa namanya? Putra, Kak. Mudik dari mana ke mana ini Mas? Saya dari Bekasi ke Lampung Tengah. Ini mudik sendiri atau sama teman-temannya nih? Berdua dong. Berdua dong. Iya. Oke, udah sering lewat sini Mas untuk mudik naik motor? 2 kali ini sih, 2 lebaran ini. Gimana nih perasaannya Mas lewat motor, pakai motor terus lewat Ciwandan ini, dan mudiknya kenapa malam hari nih? Kenapa nggak siang hari gitu Mas? Perasaan saya sih udah biasa sih ya. Kalau siang hari juga panas Mbak. Mending malam aja sih. Oke, Mas sudah siap ya pulang kampung, udah bawa oleh-oleh nih ya? Sudah siap. Baik, terima kasih Mas, hati-hati di jalan. Ya pemirsa, beginilah situasi di malam hari dari pelabuhan Ciwandan, di mana memang mereka ini memfavoritkan jam-jam malam menjelang tengah malam untuk melakukan mudik di lebaran tahun ini. Dan kita tadi sudah bertanya kepada beberapa pemudik yang menggunakan motor di sini, memang mereka sangat excited ataupun mereka sangat menunggu-nunggu momen-momen di sini. Terlihat mimik atau wajah bahagia ini dari para pemudik yang sebentar lagi akan menemui keluarganya, karena memang sebagian besar yang ada di sini ini bekerja di luar daerah tempat mereka asli tinggal dan juga meninggalkan keluarga. Jadi memang untuk momen lebaran kali ini sangat dinanti-nanti dan juga ditunggu-tunggu. Di sini ada keluarga juga pemirsa, mungkin kita bisa tanya-tanya. Selamat malam Pak. Pak, namanya siapa Pak? Burhan. Bapak ini mudik sama keluarga ya? Iya. Pak, ini kan bawa anak kecil, mungkin persiapannya apa aja sih Pak? Persiapannya paling badan sehat, makan, ya. Bekal yang cukup ya Pak. Kalau untuk istirahatnya ada istirahat berkala nggak? Ada paling 2 kali istirahat. Bapaknya mudik dari mana ke mana ini? Di Kalideres ke Lampung. Wah, jauh ya Pak ya. Bapak hati-hati di jalan ya, adik juga hati-hati. Terima kasih Bapak. Ya pemirsa, memang sebagian besar pengemudi ataupun pemudik motor ini yang akan mudik melalui pelabuhan Ciwandan juga banyak yang membawa anak kecil. Seperti tadi barusan saya wawancarai, dan mereka ini memang butuh kesiapan lebih ya. Di sini juga ada yang dada-dada ini pemirsa. Terlihat sangat senang untuk sebentar lagi menemui keluarganya di rumah. Dan ini saya juga mau tanya nih, Mbak, namanya siapa Mbak? Weni. Mbak, ini bawa apa aja nih Mbak? Kok kayak banyak banget nih? Ini bawa oleh-oleh kue-kue kering gitu aja sih. Buat menemui keluarga di rumah ya Mbak. Ini mudiknya sendiri aja nih Mbak? Iya, sama suami. Ini, satu motor, iya ya. Udah berapa lama nih Mbak ngantri? Sekitar 10 menit. Berarti baru masuk ya Mbak? Tapi ini pertama kali Mbak lebaran lewat Ciwandan atau? Ini kedua kalinya, tahun kemarin udah lewat sini. Oh, udah lewat sini. Gimana sih Mbak perasaannya sama suami ini naik motoran nih dari Ciwandan ke rumah, bawa oleh-oleh? Perasaannya ya seneng, terharu, campur aduk ya, mau ketemu keluarga di rumah. Baik, terima kasih Mbak, hati-hati di jalan ya. Semoga keluarganya senang sama oleh-olehnya. Ya pemirsa, memang terlihat sekali ini wajah-wajah bahagia yang merindukan kampung halamannya, merindukan rumahnya. Dan ini para petugas pelabuhan Ciwandan sedang mengecek tiket yang mereka sudah beli sebelumnya melalui aplikasi Vieris. Dan juga ini nantinya setelah cek di tiketnya dicek, ini akan menunggu sekitar 30 hingga 1 jam untuk masuk ke kapal dan melakukan penyeberangan dari pelabuhan Ciwandan menuju pelabuhan Bakaheni ataupun Wika Beton yang ada di Lampung. Dan untuk tiketnya sendiri ini pemirsa, diskon tarif penumpang ini masih berlangsung hingga H-1 Lebaran, di mana untuk pemotor sendiri di pelabuhan Ciwandan ini dibanderol harga di 62.000 pemirsa untuk motor di bawah 500 cc, dan harga ini masih akan terus stabil
mobil hingga H-1 karena memang untuk diskon tarif penumpang ini pun diperpanjang. Dan bagi para pemirsa ini tadi juga Pelabuhan Ciwandan sempat diguyur hujan deras. Maka dari itu untuk para pemirsa yang ingin melakukan mudik apalagi menggunakan kendaraan roda 2 menggunakan motor ini tetap dihimbau untuk berhati-hati, tetap jaga kesehatan dan juga jaga keselamatan, utamakan keselamatan dan juga kesiapan dari kendaraan yang akan dipakai. Demikian kembali ke studio Zizi. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Margareta dari Pelabuhan Ciwandan, Banten. Dan pemirsa, kami ajak Anda untuk menyimak laporan langsung rekan Kurnia Dwi Hapsari dari Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Kurnia, silahkan. Kanela dan juga pemirsa, kondisi arus lalu lintas di Simpang BCP pada saat ini terpantau ramai, di mana ini bisa kami gambarkan bahwa kendaraan pemudik dari arah Jakarta menuju wilayah Pantura yang melintasi jalan arteri Kalimalang Simpang BCP ini semakin malam semakin ramai oleh pemudik. Kami memantau bahwa memang para pemudik ini banyak yang melakukan perjalanan tadi sekitar pukul 9 malam ini sudah mulai terus berdatangan ataupun melintasi jalan arteri Kalimalang Simpang BCP ini sampai dengan saat ini juga masih terus berdatangan. Kebanyakan para pemudik ini memang melakukan perjalanan selepas sholat tarawih begitu, sehingga tadi sejak maghrib sampai saat ini pemudik kendaraan roda 2 ataupun sepeda motor ini terus melintasi jalan ini. Dan memang di Simpang BCP ini sudah terdapat petunjuk arah, di mana kendaraan yang sudah di Simpang BCP ini diarahkan lurus ke arah Jalan Hasibuan, sehingga para pemudik yang berencana untuk melintasi jalan arteri Kalimalang Kota Bekasi sebaiknya sebelum hendak mencapai ataupun sampai di Simpang BCP ini sebaiknya mengambil lajur sebelah kiri, sehingga setelah lampu hijau menyala di persimpangan BCP ini kendaraan bisa langsung lurus ke arah Jalan Hasibuan. Karena sejak tadi kami memantau masih banyak sekali kendaraan pemudik ini yang bingung untuk mengarah kemana, apakah harus lurus atau berbelok ke kanan. Dan saat kondisi jalan ataupun para pemudik ini bingung setibanya di perempatan BCP ini, maka arus lalu lintas menjadi terganggu, sehingga disarankan para pemudik yang tiba di Simpang BCP ini, khususnya kendaraan sepeda motor, langsung mengambil lajur kiri sehingga langsung lurus ke arah Pantura. Namun demikian kami juga masih memantau meskipun pemerintah sudah mengimbau para pemudik untuk menggunakan angkutan umum maupun kendaraan mudik gratis, namun kami masih melihat masih banyak orang tua ini yang nekat membawa anak balitanya di sepeda motor begitu. Tadi kami juga mewawancarai bahwa mereka mengaku ada lebih menghemat biaya, lebih cepat dan juga bisa mengatur waktu jika menggunakan sepeda motor pribadi, dan mengaku memang sudah terbiasa untuk berpergian ataupun mudik menggunakan sepeda motor. Tadi bukan hanya kendaraan yang melebihi muatan lebih dari 2 orang, namun juga para pemudik ini bahkan rela membawa hewan peliharaannya dengan menggunakan kandang. Seperti tadi banyak juga pemudik yang menggunakan ataupun membawa kandang burungnya, dikhawatirkan hewan peliharaannya tidak terawat jika ditinggal mudik. Memang hari ini ataupun malam ini dan juga besok diprediksi menjadi puncak arus mudik di jalan arteri Kalimalang Bekasi ini. Namun petugas lalu lintas juga terus bersiaga ataupun melakukan pengaturan arus lalu lintas karena di wilayah Kota Bekasi sendiri ada lebih dari 119 petugas personil gabungan yang dikerahkan, ratusan personil gabungan dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di jalan ataupun jalan-jalan wilayah Kota Bekasi demi kelancaran para pemudik. Para pemudik ini juga untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada agar menghindari kecelakaan di wilayah Kota Bekasi selama hari ini. Demikian bisa kembali ke Anda. Baik, terima kasih Kurnia atas laporan langsung Anda dari Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk menyimak laporan dari Ervan Setiawan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Ervan, silahkan. Baik pemirsa, saat ini tepatnya di jalur Pantura Ahmad-Yani, di mana di belakang layar kaca Anda saat ini petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota
sedang melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi terjadinya kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Dapat saya kabarkan situasi arus kendaraan volume pemudik dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah, tepatnya di jalur Pantura Ahmad Yani saat ini terpantau cukup ramai lancar. Bahkan ribuan kendaraan dari arah Jakarta melaju dengan kecepatan 60 km per jam hingga 80 km per jam. Namun kepadatan terjadi arah sebaliknya, di mana arah dari kendaraan dari arah Jakarta dari arah Jawa menuju Jakarta, di mana ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan truk dan bus melintas di jalur Pantura. Hal tersebut merupakan dampak dari sistem satu arah yang terjadi di jalur tol. Bahkan dapat kita saksikan di mana kondisi saat ini terpantau cukup padat dan mengalami antrian, hingga saat ini petugas masih melakukan sejumlah rekayasa dengan mengatur lalu lintas. Bahkan petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota sejak tadi diberlakukannya sistem one way pada sore hari, petugas kepolisian dari Polres Cirebon Kota juga melakukan pengalihan kendaraan dari arah Jawa menuju Jakarta, tepatnya di jalur Pantura Kanci, yang nantinya kendaraan yang menuju dari arah Jawa menuju Jakarta dialihkan menuju Pantura, yakni Pantura Indramayu, yang nantinya akan kembali ke Pantura Utama. Baik. Ervan, sampai kapan prediksinya rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan oleh pihak kepolisian? Menurut informasi dari pihak kepolisian, yakni petugas kepolisian Posyan Harjamukti, sistem pengalihan atau pengaturan rambu-rambu lalu lintas saat ini, di mana ini merupakan dampak terjadinya akibat adanya pengalihan arus lalu lintas yang terjadi di jalur tol pada malam hari yang terjadi sejak tadi sore hingga saat ini. Rencananya menurut petugas kepolisian sendiri, sistem pengaturan saat ini menunggu kondisi situasi volume kendaraan yang dari arah Jawa menuju arah Jakarta hingga saat ini masih terpantau cukup meriah, bahkan cenderung padat. Baik, Ervan, apakah kepadatan tersebut terjadi sejak pagi, siang hingga sore hari atau baru terjadi malam hari ini? Baik, untuk kepadatan yang terjadi dari arah Jawa menuju Jakarta itu terjadi pada siang tadi, di mana sistem satu arah diberlakukan oleh Orlantas Mabes Polri berdampak pada kepadatan yang terjadi di jalur Pantura sendiri. Tempat kita saksikan ribuan kendaraan dari arah Jakarta mau menuju arah Jawa Tengah dan Jawa Timur saat ini melintas di jalur Pantura Ahmad Yani. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh kendaraan sepeda motor saat ini melaju dengan kecepatan 60 hingga 70 km. Bahkan menurut data dari pihak Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sejak pukul 00 hingga pukul 21 malam ini tercatat sebanyak 40.000 kendaraan dari arah Jakarta menuju Jawa, tepatnya di jalur Pantura, melintas sejak saat ini. Diperkirakan kepadatan yang terjadi di jalur Pantura sendiri akan terjadi pada tanggal 28 esok. Petugas kepolisian Polres Cirebon Kota dan Polres Cirebon mengimbau agar para pemudik yang akan melintas di jalur Pantura sendiri agar tetap hati-hati. Pasalnya
ada sedikitnya 7 titik rawan kemacetan yang ada di sepanjang jalur Pantura. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda, Ervan Septiawan dari Cirebon, Jawa Barat. Dan sebelumnya juga ada rekan Kurnia, Dwi Hapsari dan juga Margareta Novita. Selamat malam, selamat kembali bertugas dan selalu berhati-hati. Ubur-ubur ikan lele. Selamat kembali. Arus mudik. Mantap jiwa. Pemirsa, Pelabuhan Ciwandan, Banten dipadati pemudik sepeda motor. Tidak sedikit dari mereka membawa anak-anak dengan sepeda motor untuk menyeberang menuju Pulau Sumatera. Mudik menggunakan sepeda motor bukanlah hal baru. Di Pelabuhan Ciwandan, Banten, pemudik mengendarai sepeda motor dengan membawa anak-anak. Bahkan membawa barang bawaan yang cukup banyak di atas sepeda motor mereka. Persiapan bekal cukup dan perhitungan waktu perjalanan yang tepat membuat anak nyaman di perjalanan motor. Sebenarnya sih kalau membawa anak mending pagi ya, atau malam tuh lebih kawan lebih adem. Kalau siang ini sebenarnya panas. Terus ya kayak bekal sama persiapan yang lain harus lengkap sih biar nggak susah di jalan. Alhamdulillah sih nyaman-nyaman aja, persiapannya mau udah. Apa aja nih siapin? Ya paling siapin jajanan gitu, biar anteng gitu. Minum. 3 kali. 3 kali. Gimana perasaan anak kapal? Senang. Senang. Iya. Lihat apa sih biasanya di kapal? Ya, paling lihat pemandangan laut. Gitu. Pemandangan laut. Pemudik dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten dengan tujuan Pringsewu, Lampung ini umumnya berangkat dengan penyeberangan pagi. Diprediksi puncak arus mudik Lebaran 2025 di Pelabuhan Ciwandan ini akan terjadi pada H-3 dan H-2 Lebaran. Dari Pelabuhan Ciwandan, Banten, Faisal Rinaldi, TV One mengabarkan. Pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh. Selamat malam pemirsa, saat ini Anda menyaksikan Info Mudik. 4 hari menjelang Lebaran, lonjakan pemudik dengan berbagai moda transportasi mulai terlihat. Jalan tol, arteri, pelabuhan, stasiun, terminal, semua titik keberangkatan telah dipadati pemudik. Jelang Lebaran 2025, arus mudik dari berbagai penjuru begitu kentara. Gelombang keberangkatan pemudik, baik individu maupun berkelompok, dengan kendaraan pribadi maupun moda transportasi umum telah terjadi. Meski tahun ini pergerakan pemudik diprediksi turun 24%, tepatnya 146,48 juta dibandingkan tahun lalu yang mencapai 193 juta orang. Tetapi pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario untuk mengurai kepadatan. Rekayasa lalu lintas, ganjil genap, kontraflow dan sistem one way akan diterapkan di beberapa ruas jalan utama. Kebijakan ini bersifat situasional berdasarkan volume pemudik dan moda transportasi yang terjadi. Tak tanggung-tanggung, Polri, TNI, Kementerian Perhubungan dan sejumlah instansi mengerahkan ratusan ribu personil gabungan untuk memastikan arus mudik dan balik berjalan lancar. Hati-hati di jalan ya lur, semoga selamat sampai tujuan dan rindu terobati bertemu orang-orang tercinta di kampung halaman. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, lalu bagaimana pantauan arus mudik di Tol Trans Jawa Semarang, Jawa Tengah? Kita sapa rekan Putri Sofia. Putri, selamat malam, silahkan laporan Anda.
Ya, selamat malam Zinkanela dan juga pemirsa TV One. Di tempat kami mengabarkan saat ini di rest area kilometer 429 Ungaran di ruas tol Semarang Solo, memang kalau kami pantau sejak sore hingga malam hari ini sangat dipadati oleh para pemudik. Hal ini dikarenakan memang rest area 429 Ungaran ini merupakan rest area yang disinggahi kembali setelah perjalanan terjauh para pemudik dilakukan sejak rest area terakhir di kilometer 379. Kalau bisa kami gambarkan, sejak sore tadi ini memang para pemudik mulai membludak begitu karena memang ada antrian yang cukup panjang memasuki di rest area 429 ini menjelang waktu berbuka. Karena kalau di rest area 429 ini sendiri memang memiliki fasilitas yang sangat cukup dan memadai bagi para pemudik untuk singgah sebentar, beristirahat sekaligus berbuka puasa dengan sanak keluarganya tadi kami memantau. Dan memang mayoritas para pemudik yang ada di rest area 429 ini merupakan, kalau kami pantau memang ini mayoritas bernomor polisi B dan juga beberapa wilayah dari wilayah Jawa Barat dan juga wilayah-wilayah sekitarnya. Ini artinya di H-4 Lebaran ini memang arus volume kendaraan sangat meningkat cukup signifikan begitu, karena kalau kami pantau juga tidak hanya di rest area kilometer 429 tetapi juga di gerbang tol Kalikangkung ini juga mengalami lonjakan, karena kalau biasanya setiap 1 jam pada H-7 dan juga H-6 Lebaran ini setiap 1 jamnya ada sekitar 1.000 kendaraan, tetapi untuk hari ini malam hari ini ada sekitar 2.500 hingga lebih kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa yang exit di gerbang tol Kalikangkung yang nantinya juga akan mengarah ke arah tol Semarang Solo di tempat kami melaporkan saat ini. Dan memang mengingat dari arus volume kendaraan yang meningkat pada hari ini, pihak kepolisian dan juga pihak pengelola tol ini telah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas one way. Ada 3 kali perpanjangan skema rekayasa lalu lintas one way. Yang pertama memang pada siang hari tadi dimulai dari tol Jakarta Cikampek kilometer 70 hingga kilometer 188 Cikopo Palimanan. Kemudian mengingat lonjakan arus kendaraan yang cukup tinggi, ini berdasarkan diskresi kepolisian, one way lokal ini diperpanjang lagi dari kilometer 189 hingga kilometer 210. Dan juga tadi terakhir kami mendapatkan update terbaru, pihak dari kepolisian juga mengeluarkan diskresi kembali, ini sekitar pukul 18.30, dan juga memang ini diperpanjang lagi dari kilometer 210 hingga kilometer 263 di ruas tol Pejagan dan juga Pemalang. Hingga saat ini kami masih memantau bagaimana memang arus pemudik yang bersinggah di rest area kilometer 429, karena hingga saat ini pemirsa memang banyak sekali bus-bus yang mengangkut pemudik dan juga ada antrian memang dari pintu masuk rest area di kilometer 429. Untuk sementara demikian Zinka, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas laporan langsung Anda Putri Sofia dari kilometer 429. Selamat malam, selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh Brimo. Didukung oleh Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mudik lainnya untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. H-4 jelang Lebaran, pemudik motor yang melintas di jalur Kalimalang, Kota Bekasi, Jawa Barat, Kamis malam terpantau ramai. Pemudik memilih berangkat malam ini karena mayoritas baru mendapat jatah libur atau cuti bersama yang jatuh mulai Jumat besok. Kamis malam, volume kendaraan di jalur arteri Kalimalang dari simpang BCP, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Kota Bekasi terpantau ramai. Kendaraan pemudik roda 2 dari arah Jakarta menuju Pantura mendominasi jalan tersebut. Pemudik motor di Jalan Kalimalang terlihat membawa barang bawaan berlebih yang diikat di bagian belakang jok motor. Salah satu pemudik roda 2 mengatakan dirinya baru bisa berangkat pada malam ini lantaran hari terakhir bekerja.
Pemudik motor diperkirakan akan semakin ramai menjelang dini hari karena malam hari menjadi waktu favorit keberangkatan pemudik motor untuk menghindari panas matahari. H-3 jelang Lebaran, arus mudik di jalur selatan Nagrek Kamis siang terpantau mulai ramai lancar. Satlantas Polresta Bandung mencatat jumlah kendaraan yang melintas di jalur selatan naik 31%, yaitu sebanyak 1.186 unit kendaraan melintas naik dibandingkan hari biasa. Kendaraan baik roda 2 dan roda 4 pemudik terlihat ramai di sepanjang jalur selatan Nagrek menuju arah timur Pulau Jawa. Kendaraan yang keluar pintu tol Cileunyi dari pukul 00 hingga Kamis pukul 9 sebanyak 1.765 kendaraan naik 65%. Sementara kendaraan yang melintas jalur selatan Nagrek 1.186 unit naik 31% dari hari biasanya. Diperkirakan puncak arus mudik kendaraan terjadi pada H-3 Lebaran. Pemirsa, malam ini stasiun Tugu Yogyakarta kembali dipadati belasan ribu penumpang kereta api jarak jauh, baik yang datang maupun berangkat. Sebagian besar pemudik yang datang ke stasiun Tugu berangkat dari wilayah Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Data Daob 6 Yogyakarta mencatat pada hari ini, Kamis 27 Maret 2025, jumlah kedatangan penumpang mencapai 13.864 orang. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat melalui stasiun Tugu tercatat mencapai 6.194 penumpang. Dengan demikian, selama sepekan, masa angkutan Lebaran ada 133.000 lebih penumpang yang datang dan 131.000 penumpang yang berangkat melalui stasiun-stasiun di wilayah Yogyakarta. Penumpang kereta api mudik Lebaran di stasiun Pasar Senen Jakarta sudah mencapai 100% hari ini. Sementara malam ini pemudik dengan bus memadati Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Lalu bagaimana pantauannya di sana? Kita tanyakan langsung kepada reporter TV One Nadila Saleh di stasiun Pasar Senen Jakarta dan Hilda Ramadanti di Terminal Pulau Gebang. Kita ke Nadila terlebih dahulu. Nadila, bagaimana kepadatan stasiun Senen saat ini? Ya Zizi, kami sebenarnya sudah memantau bagaimana kepadatan stasiun Pasar Senen sejak pagi hari tadi sampai pada malam hari ini. Dan bisa kami katakan bahwa di stasiun Pasar Senen H-4 Lebaran ini semakin malam semakin padat. Sebenarnya sekitar tidak lebih dari 5 menit yang lalu ini kepadatan terjadi di titik kami mengabarkan saat ini, di posisi saya saat ini, karena pemudik yang hendak berangkat keluar dari daerah Jakarta ini sudah mengantre untuk masuk menuju ke kereta api yang akan membawa mereka ke tujuannya, yaitu ke Malang dengan menggunakan kereta api jarak jauh Jayabaya. Dan tentunya memang sebelum keberangkatan kereta api dari Malang tadi yang telah kami sebutkan, sebelumnya juga sudah ada banyak sekali kereta api yang sudah berangkat keluar dari Jakarta. Kurang lebih ketika kami berada di sini sudah lebih dari 10 kereta api yang sudah keluar ke wilayah di luar Jakarta, yakni ke beberapa pulau daerah di Jawa begitu. Dan kami juga akan mengajak Anda untuk mencoba bertanya kepada beberapa masyarakat yang memang masih berada di ruang tunggu. Di sini sudah bersama dengan kami. Kami akan coba mengajak. Assalamualaikum Ibu, permisi, saya boleh wawancara sebentar? Oh, oke. Oke, pemirsa, selamat malam Pak, saya boleh wawancara sedikit Pak? Oke, Bapak ini tujuan kemana nih Pak? Ke Kutarjo Ibu. Betul. Memang pulang kampung ya Pak? Pulang kampung? Betul, pulang kampung Bu. Untuk kereta apinya akan berangkat di jam berapa Pak? Kurang lebih sekitar jam 12.30 ngikut kereta Mutis gitu Bu. Bapak kenapa memilih untuk berangkat di malam hari ini di H-4 Lebaran? Kayaknya terlalu jauh karena saya kalau tanggal-tanggal itu masih bekerja gitu Ibu. Oh, gitu.
Memang bekerja juga di Jakarta ya? Betul, betul. Oke, terima kasih Bapak untuk wawancara singkatnya. Dan pemirsa, juru kamera saya Indra Gali juga memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi antrean pengguna kereta api jarak jauh yang mulai mengantre masuk untuk menuju ke kereta api yang akan membawa mereka ke destinasi tujuan mereka. Dan saat ini informasinya kereta api yang akan segera berangkat adalah kereta api tujuan Malang. Dan dapat kami informasikan juga beberapa data yang telah kami himpun dari Humas PT KAI yang menyebutkan bahwa penumpang yang berangkat keluar dari stasiun Senen pada hari ini tercatat sudah sebanyak 27.766 penumpang, sedangkan penumpang yang tiba dari daerah operasional ke daerah operasional 1 Jakarta termasuk stasiun Pasar Senen ini kurang lebih ada 19 ribuan penumpang yang sudah tiba di sini. Dan ini juru kamera saya juga masih memperlihatkan kepada Anda beberapa penumpang yang akan mengantre. Saya juga akan mencoba untuk bertanya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak, boleh wawancara sebentar? Oke, namanya siapa Mbak? Susi. Oke, Mbak Susi ini mau berangkat kemana? Ke Malang ya? Ke Jogja, ya. Saat ini ada 2 kereta api yang ke Malang dan juga ke Jogja, begitu ya? Iya. Kenapa Mbak memilih untuk berangkat di hari ini? Karena liburnya, menyelesaikan libur. Berarti pekerja di Jakarta ya untuk pulang kampung? Tangerang. Ya. Terima kasih Mbak, semoga selamat sampai tujuan. Oke pemirsa, dan ternyata ini informasi baru yang baru kami dapatkan juga bahwa ternyata kereta api yang akan berangkat tepat pada pukul 21.48 ini, kurang lebih 21.48 ini, yaitu akan berangkat menuju ke Malang dan juga Yogyakarta. Memang destinasi favorit untuk pengguna kereta api jarak jauh yang berangkat dari stasiun kereta api di Pasar Senen ini adalah Yogyakarta, Malang, Surabaya, Garut, dan juga Semarang. Dan ini juru kamera saya juga memperlihatkan kepada Anda, pintu ini merupakan pintu kedatangan. Jadi memang selain ada pengguna kereta api yang berangkat keluar dari Jakarta, ada pula pengguna kereta api yang dari Pulau Jawa ini berangkat masuk ke wilayah Jakarta. Namun menurut pantauan kami, jika bisa kami bandingkan antara banyaknya penumpang masuk dan juga penumpang yang keluar dari wilayah Jakarta, ini nampaknya dari pantauan kami lebih banyak penumpang yang keluar begitu dari wilayah Jakarta menuju ke kampung halamannya yang berada di Pulau Jawa, beberapa daerah di Pulau Jawa, misalnya Yogyakarta, Surabaya, Garut, Semarang, dan lain sebagainya. Dan kami juga ingin kembali memberikan ataupun mengupdate data yang kami dapatkan dari Humas PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta, bahwa memang volume kereta api jarak jauh selama masa arus mudik dari tanggal 21 hingga 30 Maret, yaitu untuk stasiun Pasar Senen sendiri, ini total kereta api yang digunakan ini sebanyak ataupun keberangkatannya ini adalah sebanyak 396 kereta api jarak jauh dengan total okupansi yaitu 102%. Dan pemirsa, di layar kaca Anda ini juru kamera saya Indra Gali juga memperlihatkan bahwa salah satu fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen adalah tempat bermain anak. Jadi penumpang yang hendak berangkat dengan jadwal keberangkatan yang bisa dibilang masih lama, ini mereka bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sisi kiri stasiun Senen, karena di sini memang ada playground yang bisa digunakan oleh anak-anak balita dan juga anak-anak yang masih di bawah umur untuk dapat bermain sembari menanti keberangkatan kereta yang akan membawa mereka ke destinasi favorit. Dan nampaknya ya, ini kami update perkembangannya kembali, nampaknya ini sudah mulai ada kedatangan pengguna kereta api yang baru tiba di stasiun Pasar Senen, karena nampaknya di jalan yang tengah kami tuju ini pemirsa, ini merupakan pintu menuju titik di mana penumpang ini menanti keberangkatan mereka ataupun kursi tunggu begitu. Dan nampaknya di kursi tunggu ini juga terlihat
kepadatan yang terjadi karena posisi dari kursi ini sendiri sebenarnya penuh ya. Penuh diisi oleh penumpang yang hendak berangkat menunggu keberangkatan mereka, karena tadi kalau kita dengarkan salah satu masyarakat yang kami wawancara, keberangkatan mereka masih di pukul 12 malam, artinya mereka harus menunggu 2 sampai 3 jam lagi sebelum keberangkatan. Nah, pemirsa, seperti yang telah kami sampaikan tadi ya, ini merupakan tempat duduk para penumpang yang menunggu untuk berangkat. Kami juga akan mengajak Anda mencoba mewawancarai salah satu penumpang di sini. Selamat malam Mas, saya boleh wawancara sebentar? Dengan Mas siapa? Iqbal. Oke, Mas Iqbal ini mau berangkat juga keluar Jakarta ya? Iya Kak. Oke, mau berangkat kemana? Saya ke Surabaya. Oke, ke Surabaya. Ya. Berarti Mas Iqbal di sini memang bekerja dan mau pulang kampung? Iya betul, Kak. Mas Iqbal, ini kan sebenarnya pekerja-pekerja ini kan sudah dapat libur dari beberapa hari yang lalu. Kenapa baru memilih untuk berangkat malam hari ini? Kalau saya ini karena kan kantor saya swasta ya. Jadi untuk cuti bersama itu nggak libur sebenarnya. Nah, akhirnya saya ambil cuti ya hari ini mulai berangkat. Mas Iqbal udah dari jam berapa nih di sini dan akan mau berangkat, rencananya mau berangkat di jam berapa? Saya tadi itu baru jam 10 sih tadi di sini ya. Cuman berangkatnya besok. Berarti nunggunya lumayan lama ya? Iya, jadi saya mau rencana agak nginep di sini gitu. Biar besok pagi nggak terlambat gitu Kak. Oke, karena menginap lama di sini, menurut Mas Iqbal ini bagaimana fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen? Udah cukup lengkap sih Kak. Dan juga untuk mungkin keamanan juga terjamin ya, karena banyak juga satpam yang berjaga di sini keliling-keliling gitu. Kamar mandi, musola juga lengkap di sini Kak. Terima kasih Mas Iqbal untuk wawancaranya. Semoga selamat sampai tujuan Mas Iqbal. Oke, pemirsa, tadi kami juga sudah bertanya ya kepada salah satu pengguna kereta api jarak jauh yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen yang menyebutkan bahwa keberangkatannya ini sebenarnya masih esok hari. Tetapi para penumpang ini ternyata sudah menunggu keberangkatannya dari malam hari ini, atau bisa dibilang 12 jam sebelum keberangkatan mereka juga sudah menunggu di sini, karena tadi juga sempat menyinggung bagaimana fasilitas yang ada di stasiun Pasar Senen yang memang cukup memadai sehingga mereka juga merasa nyaman dan aman untuk dapat menginap ataupun bermalam di stasiun Pasar Senen sembari menunggu kereta api keberangkatan mereka nanti begitu. Dan ini memang jika Anda lihat di layar kaca Anda gambarannya cukup lengang ya. Tapi kami tetap bisa menyampaikan bahwa kondisi di Pasar Senen ini semakin malam semakin ramai. Ini nampak lengang karena beberapa kereta api baru saja berangkat yang membawa penumpang yang tadi nampak menumpuk ya di dalam stasiun Pasar Senen ini. Terlebih cuaca di stasiun Pasar Senen ini juga nampak kurang bersahabat. Tadi juga masih ada hujan-hujan, rintik-rintik hujan, sehingga masyarakat yang berada di luar stasiun pun mencoba untuk berteduh di dalam stasiun, di dalam titik kami ini, sehingga situasinya tadi sangat crowded dan sangat padat begitu. Dan tentunya di sini kalau misalnya kami lihat ya dari papan informasi kereta api bahwa sebentar lagi ini kereta api yang akan berangkat pada pukul 22.15 yaitu kereta api Jayabaya tujuan Malang, dan juga 23.20 kereta api Progo tujuan terima kasih Nadila Saleh atas laporan langsung Anda dari stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan segera kembali usai jeda untuk Anda. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi dari Terminal Pulau Gebang. Sudah ada rekan kami Hilda Ramadanti. Hilda, bagaimana di Terminal Pulau Gebang? Apakah banyak pemudik yang sudah mulai berangkat malam hari ini?
Ya baik, selamat malam Zinkanela dan juga pemirsa. Memang menjelang Hari Raya Idul Fitri yang nantinya akan jatuh pada tanggal 31 Maret 2025 mendatang. Jika bisa kami gambarkan situasi terkini di Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur memang masih cukup dipadati oleh para pemudik yang memang masih belum berangkat ke tujuannya masing-masing. Dikarenakan entah mungkin menunggu bis yang belum datang ataupun memang masih menunggu armada yang memang belum datang seperti itu Zinkanela dan juga pemirsa. Dan memang untuk hari ini rute favoritnya itu ada di tujuan Pulau Sumatera. Antara lain ada Padang, Bengkulu, Palembang dan juga Medan. Dan untuk Pulau Jawa ini sendiri juga menjadi destinasi yang ramai adalah Solo, Yogyakarta, Malang, Surabaya dan juga Madura. Nah, jika bisa kami ini menunjukkan ada banyak sekali armada ataupun juga masih menunggu bis-bis mereka yang masih belum datang dikarenakan memang masih menunggu ini ya. Halo, permisi Ibu, selamat malam. Iya. Bu Asi. Bu Asi, mohon maaf mengganggu. Ibu Asi hari ini mau mudik kemana? Sama ibu sama anak. Belum datang dari jam 7 tadi. Harus ada tanggung jawabkah atau dispensasi atas keterlambatan waktu ini, Bu? Hak terminal bus ya, Bu ya? Belum. Rencananya Ubur-ubur ikan lele. Selamat Lebaran, Le. Arus mudik mantap jiwa. Pemirsa, lalu lintas kendaraan mudik di Tol Cipali menuju Semarang padat sejak pagi hingga sore ini. Polisi memberlakukan one way di Tol Cipali mulai dari gerbang Tol Cikatama kilometer 70 hingga kilometer 166. Kepadatan kendaraan mudik terus meningkat di Tol Cipali ke arah Cirebon hari ini. Kemacetan panjang bahkan terjadi selepas gerbang Tol Cikampek Utama hingga kilometer 166 Kabupaten Majalengka. Untuk mengurai kemacetan itu, polisi berlakukan one way atau satu arah mulai dari gerbang Tol Cikampek Utama kilometer 70 hingga gerbang Tol Palimanan kilometer 188 Kabupaten Cirebon. Akibatnya, kendaraan yang mengarah ke Jakarta terpaksa dikeluarkan menuju jalan arteri. Kita lakukan kontraflow, masih tidak nampung, bangkitan arus cukup tinggi, apalagi ada pemberangkatan mudik bareng, busnya cukup banyak sekali, sehingga kami telah koordinasi dan seizin Bapak Kapolri, terus kami koordinasi dengan Jasa Marga, kami melakukan one way lokal. Jadi one way lokal itu dari kilometer 70 sampai kilometer 188. Sebelumnya, kepolisian telah melakukan kontraflow di kilometer 109 hingga kilometer 132, serta kilometer 162 hingga kilometer 169. Kontraflow akibat penyempitan lajur di rest area. Namun mulai pukul 12 siang tadi, kebijakan one way diberlakukan dari Cikampek Utama menuju Palimanan Cirebon. Tim TV One mengabarkan. Lalu bagaimana pantauan arus mudik di gerbang Tol Cileunyi malam hari ini? Kita sapa dengan Agung Prasetyo dan Yulinda Tridewi. Selamat malam, kita ke Agung Prasetyo terlebih dahulu. Agung, silakan laporan Anda. Mohon maaf, maksud kami Yulinda Tridewi. Yulinda, silakan laporan Anda.
Ya, selamat malam Zinka dan juga pemirsa TV. Betul sekali, pantauan arus mudik di gerbang tol Cileunyi pada malam hari ini memang semakin ramai. Peningkatan volume kendaraan juga semakin terlihat karena memang data dari pihak Jasa Marga sendiri ini per pukul 12.00 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat ini memang sudah mencapai 36.000 lebih. Artinya jika kami compare atau bandingkan dengan 2 hari sebelumnya, ini tanggal 25 per 24 jam diakumulasikan ini sebanyak 38.000 kendaraan yang sudah exit dari tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya dan sekitarnya. Kemudian di tanggal 26 ini juga sudah mencapai 41.000 kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi. Artinya jika kami lihat ini belum sampai 24 jam juga sudah mencapai 38.000 berdasarkan arus puncak arus mudik yang diperkirakan oleh pihak Jasa Marga sendiri ini akan terjadi pada besok hari dan H-2 yaitu besok dan lusa. Artinya ini memang para pemudik juga diperkirakan ini akan terus melonjak begitu karena memang dari pihak Jasa Marga menyatakan bahwa pemudik lebih memilih untuk berangkat malam sehingga kepadatan ini terjadi pada malam hari, Zinka. Kemudian dominasi kendaraan yang bisa kami kabarkan di sini memang terpantau kendaraan pribadi dari berbagai plat maupun itu dari Jakarta, Bogor, kemudian dari Banten. Ini juga sudah mulai memadati kawasan Cileunyi khususnya yang exit dari gerbang tol Cileunyi menuju ke arah Tasikmalaya, Ciamis dan sekitarnya. Kemudian juga tidak jarang ataupun sudah banyak justru kendaraan bis komersial yang juga sudah menarik penumpang. Tadi juga kami sudah melihat beberapa bis begitu full diisi oleh para penumpang. Kemudian juga mobil-mobil besar ini seperti truk juga mulai mendominasi di kawasan gerbang tol Cileunyi pada malam hari ini. Dan memang dari pihak Jasa Marga juga menyatakan bahwa tahun lalu ini total kendaraan yang melewati gerbang tol Cileunyi di masa lebaran ini bisa mencapai 50.000 lebih kendaraan selama 24 jam. Untuk mengantisipasi dari lonjakan ataupun dari kemacetan di gerbang tol Cileunyi juga nantinya pihak Jasa Marga ini akan membuka semua gardu tol. Namun memang saat ini yang diberlakukan gardu tolnya ini sebanyak 11 gardu tol, di mana 5 gardu tol utama, 6 gardu tol tambahan dan 1 darurat. Nantinya ini akan dibuka jika nantinya memang terjadi kemacetan total di kawasan Cileunyi, khususnya di gerbang tol Cileunyi pada masa Lebaran 2025. Kemudian nantinya pihak dari Jasa Marga juga menyediakan mobile rider untuk membantu para pemudik, khususnya untuk yang mengalami kemacetan, yang mengantre begitu untuk exit dari Cileunyi ini untuk bisa tap out lebih dulu. Jadi nanti ketika sudah melewati gerbang tol, ini nantinya mereka tidak perlu tap kembali sehingga mengurai kemacetan. Kemudian untuk rekayasa lalu lintas juga di gerbang tol Cileunyi ini tidak ada karena untuk rekayasa lalu lintas dari pihak kepolisian menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan diberlakukan di jalur arteri di Gentong. Untuk himbauan para pemudik ini dihimbau untuk siapkan fisik pengemudi dan kendaraannya untuk mengurangi fatalitas kecelakaan. Kemudian perhatikan rute jalan yang dilalui karena setiap jalan tol ini mempunyai tipikal tersendiri begitu. Kemudian pastikan saldo uang elektronik cukup agar menghindari kemacetan dan tentunya BBM harus terisi full agar tidak terjadi mogok di tengah jalan ataupun di tengah tol yang bisa menyebabkan kemacetan berkepanjangan. Seperti itu Zinka, sementara kami akan kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Yulinda dari Cileunyi, Jawa Barat. Terima kasih, selamat malam dan selalu berhati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Polresta Bandar Lampung membuka layanan penitipan kendaraan bagi warga yang akan mudik Idul Fitri 2025. 4 hari menuju Lebaran, warga mulai mendatangi Mapolresta Bandar Lampung. Bukan untuk membuat laporan, warga datang untuk menitipkan kendaraan bermotor selama mudik ke kampung halaman. Warga sangat antusias memanfaatkan layanan tersebut. Mereka merasa sangat aman menitipkan kendaraan kepada polisi di Mapolresta. Selain itu, layanan penitipan ini juga tidak dipungut biaya alias gratis. Hanya dengan melampirkan salinan KTP dan STNK. Warga sudah bisa titip kendaraan sampai balik dari kampung halaman.
Mendekati Lebaran, penyedia jasa penukaran uang baru terpantau bermunculan di pinggir Jalan Raya Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten. Kamis sore tadi, tim TV One memantau terdapat puluhan orang penyedia jasa penukaran uang pecahan baru di lokasi tersebut. Mereka menawarkan penukaran uang kertas pecahan baru kepada para pengendara yang melintas. Tersedia uang kertas baru dengan beragam nominal dari Rp1.000 sampai Rp20.000. Meskipun di tepi jalan, penukaran uang tersebut tetap ramai peminat. Salah satu penyedia jasa mengungkap, selama sepekan terakhir ia sudah mengeluarkan uang pecahan baru sebesar Rp150 juta. Dari penukaran uang tersebut, mereka mengambil untung sebesar 15%. Pemirsa, seluruh sopir dan kondektur bus di Terminal Purworejo mengikuti pemeriksaan kesehatan wajib yang juga meliputi uji alkohol dan tes narkoba. Pemeriksaan kesehatan awak bus digelar guna memastikan keamanan dan keselamatan pemudik. Kepolisian Resor Purworejo, Jawa Tengah mengkoordinasikan pemeriksaan kesehatan wajib untuk pengemudi dan awak angkutan bus di Terminal Bus Purworejo. Bekerja sama dengan Dinas Perhubungan, pemeriksaan kesehatan bagi para sopir dan kernet bus digelar sebagai deteksi dini terhadap konsumsi minuman beralkohol hingga narkoba. Hal tersebut untuk memastikan lancarnya perjalanan sesuai tagline Operasi Ketupat 2025, Mudik Aman, Keluarga Nyaman. Jelaskan bahwa Polres Purworejo memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang akan melaksanakan mudik. Dalam hal ini kami melakukan pengecekan urin dan pengecekan alkohol kepada supir maupun kondektur agar tetap memberikan pelayanan yang nyaman kepada para pemudik. Ya, intinya supaya para pemudik itu selamat sampai tujuan, bukan cepat sampai tujuan. Hasilnya, uji sampel urina tidak menemukan indikasi penggunaan alkohol maupun narkoba pada para sopir dan awak bus yang diperiksa di Terminal Bus Purworejo. Kepolisian kemudian mengimbau seluruh pengemudi bus agar selalu mengutamakan keselamatan penumpang, mematuhi aturan lalu lintas, dan dalam kondisi prima selama mengemudi. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One mengabarkan. Pemirsa, Breaking News TV One akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali bersama presenter Haidar Faisal.